yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat. Dalil ada, wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Contoh ada langsung dari Nabi. Tusallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Contoh ada. Kalau sudah Nabi contohkan, kerjakan. Jelas ya? Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Imam Abu Hanifah memilih tidak mengerjakannya. Imam Malik memilih mengerjakannya. Imam Malik mengerjakannya sir di rakaat kedua sebelum rukuk. Imam Syafi'i memilih mengerjakannya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengeraskan rakaat kedua setelah rukuk. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Ya. Dan seterusnya. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait. Imam Ahmad bin Hanbal memilih yang ketiga, menengahi. Jika ada peristiwa besar saja membutuhkan doa, disebut dengan nazilah. Maka setiap ada peristiwa nazilah, maka dibacakan doa kunut tadi. Ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Di semua hampir waktu-waktu sholat, terutama yang jahar. Yang ketiga, ada dalilnya. Cuma contohnya nggak ada. Tidak setiap yang disampaikan Nabi, beliau contohkan. Misal, tahiyatul masjid. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini, kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi, ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas ya? Yang keempat, dalil tidak langsung, contoh nggak ada. Tapi cuma bisa dilihat lewat analogi, kias namanya. Kias. Contoh, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah, ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat, itu boleh. Ini pun bukan bid'ah, tapi masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam agama. Tinjauannya dalam syariat, disebut dalam fikih, kaidahnya kaidah fikih, usulnya dasarnya usul fikih. Di luar yang 4 itu baru kemudian disebut dengan bid'ah. Dalil sudah tidak ada, contoh tidak ada, kias juga tidak ada. Contoh, sholat. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung, contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat, tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat, tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Begitu temannya melihat, dia puasa Daud, saya pun pengen sholat Daud, sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian asar sholat, maghrib tidak. Itu nggak ada, itu bid'ah. Itu bid'ah. Jelas ya?